Ketika kita membuat aplikasi, biasanya tuh, terutama aplikasi yang besar, biasanya tuh muncul berbagai permasalahan. Nah, salah satu permasalahannya itu merupakan 3 di sini. Nah, yang 3 di sini sebenarnya bisa diselesaikan menggunakan teknik dependency injection. Nah, sebelum kita mengenal apa itu dependency injection, kita juga harus tahu masalah apa saja yang kita timbulkan ketika kita membuat aplikasi. Nah, ini saya sudah setup nih aplikasinya. Ini ada homepage yang akan menampilkan data dari provider. Nah, aplikasinya tuh seperti ini, cuma data dari repository sama dengan lingkungan produksi atau production lah. Kurang lebih aplikasi seperti itu. Nah, di sini, di provider ini cuma ada ini. Jadi ada repository, terus dapatnya dari repository ini. Nah, repository ini dia menghasilkan data. Nah, datanya tuh bisa ada 2 macam. Bisa yang dari environment development, seperti ini environment-nya, dan bisa juga environment yang produksi. Nah, kan biasanya kita kan kalau membuat aplikasi yang benar kan seperti itu. Ada yang buat server untuk development, ada juga server untuk buat produksi. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ada permasalahan pertama, yaitu environment-nya tuh ribet. Contoh nih, kita kan buat seperti ini. Kita set misalkan environment-nya itu produksi. Nah, ketika kita mau mengubah lagi ke environment development, nah kita harus mengganti seperti ini. Nah, karena saya contohnya cuma satu, ya mungkin itu terlihat mudah. Cuman kalau ketika kita punya banyak repository, berarti kita harus ganti ini satu-satu. Dan itu kan tidak mungkin lah istilahnya. Tidak mungkin diselesaikan dengan cepat lah. Nah, itu permasalahan yang pertama. Terus yang kedua tuh tie coupling. Nah, apa maksudnya? Kita kembali ke yang provider ini. Nah, tie coupling itu artinya kita terlalu mengandalkan kelas atau objek yang dihasilkan dari induknya ini. Contoh, kita di sini terlihat kita membangun sebuah objek dalam provider ini. Sebenarnya ini tidak kenapa-napa, tidak akan menghasilkan error atau apapun. Cuman, kalau kita misalkan nih, repositorinya kita ganti, tentulah providernya juga ikut terganti kan. Misalkan saya tambah sesuatu di sini gitu, suatu data atau ininya dirubah, maka ininya provider kita juga akan terubah. Nah, kalau caranya seperti ini, kalau udah menjadi aplikasi yang besar, itu tuh sangat susah diganti lah istilahnya ya. Kalau ketika misalkan kita mau mengganti repository ini. Nah, itu permasalahan yang kedua. Terus, yang ketiga nih, separation of concern. Ini gambarnya gini aja. Ketika situ kerja sebagai tukang cat mobil, apakah situ perlu mengetahui apa itu mesinnya? Ya kan enggak kan? Nah, sama seperti ini. Ketika kita seperti ini, kita nggak perlu tahu data apa yang dihasilkan dari repository. Kita hanya perlu tahu cara dapat data, yaitu data repository data. Udah, dalam provider itu kita hanya perlu mengetahui ini. Nah, itu yang disebut, kurang lebih lah, disebut separation of concern. Nah, permasalahan-permasalahan yang tadi dapat diselesaikan menggunakan teknik dependency injection. Nah, apa itu dependency injection? Yaitu sebuah teknik di mana sebuah objek tidak dibuat dalam objek itu, cuma melainkan di tempat lain. Kurang lebih seperti inilah yang tertulis di sini artinya. Nah, kita kembali ke code kita. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk dependency injection, terutama di Flutter ini. Pertama, kita import injectable, terus get it, terus yang generator injectable-nya, sama build runner. Nah, kalau misalkan ketika import build runner muncul error, ini convert aja ke versi ini 1.10.1. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat kontainer. Ya kurang lebih seperti sebuah file lah untuk membuat dependency injection.
Nah, caranya kita buat injection aja buat folder di sini. Terus kita buat file namanya injection. Nah, di sini kita buat void configure injection. Terus karena kita ada dua environment, ada produksi sama dev, jadi kita bisa passing parameter environment-nya. Di sini string ifp misalkan. Setelah itu kita buat get it, atau kita buat get it di sini final get it seperti ini. Setelah itu kita buat inisialisasinya di sini. Nah, setelah itu ini masih error, bener, nggak apa-apa, biarin aja. Kita buat sebuah nggak perlu, kita seperti ini dulu. Terus kita buka komennya, terus ketik flutter book run build runner, kita buat saja watch. Terus saya biasanya pakai delete on output, jadi supaya tidak error lah ketika kita build. Nah, sudah selesai. Nah, sini kita kasih nih injectable init. Kita save. Nah, ini kan ada injection config. Nah, itu kita import. Nah, begini caranya kita inisialisasi dependensi injection. Jadi kita bisa lihat isinya di sini. Nanti ketika kita buat dependency injection akan otomatis terbuat di sini. Nah, contohnya gimana? Nah, caranya kita yang di sini kita kasih contohnya slot misalkan. Nah, terus kita enter. Nah, ketika kita save, kita lihat di sini, maka akan muncul ini secara otomatis. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi bakal nge-build objek ini. Nah, cuman kalau kita caranya seperti ini, kita tidak menyelesaikan namanya yang di sini, tie coupling sama separation of concern. Nah, ini kita bisa ubah menggunakan interface. Maksudnya gimana? Ini kita tutup aja dulu. Oke. Ini kita buat new file, misalkan data repository. Nah, tadi kan kita environment-nya kan ada yang produksi sama yang dev. Ini kita tutup aja dulu. Nah, kita buat kelas data repository pro. Nah, seperti ini dulu. Nah, yang di sini kita jadikan abstrak. Terus ini singletonnya kita cut. Terus kita paste ke sini. Kita import dulu. Kita save dulu aja. Nah, kita lihat kan di sini kan kita hanya membuat data repository ini sebagai interface. Kalau di Dart ini abstrak itu juga bisa interface kalau kita implements. Jadi bukan di extend, jadi kita implements data repository ini. Nah, kita override aja. Nah, ini kita hapus aja nih. Jadi kita hanya butuh ini. Terapikan seperti ini. Terus ini kita hapus dulu sebentar. Nah, jadi ketika kita buat untuk yang produksi, kita hanya kita tinggal override datanya saja yang dari data repository ini. Karena tadi isinya itu lingkungan produksi, kita tulis saja lingkungan produksi. Nah, sudah selesai. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada INP.
Nah, kita bisa set env ini sebagai env produksi. Tinggal ganti env.prod. Oh, dia bisa dalam bentuk list. Jadi bisa berbagai macam env. Nah, ini kita sudah selesai membuat untuk yang produksi. Setelah itu kita buat untuk yang dev. Repository. Ini sudah. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, dia sudah terhubung secara otomatis. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan yang seperti ini, yang type coupling sama separation of concern dan environment ini. Jadi kita lihat, kita nggak perlu lagi mengurus dalam repository satu-satu apa saja environment yang digunakan. Jadi kita tinggal passing aja, kita atur, kita mau repository ini menggunakan dev atau repository menggunakan prod. Jadi lebih mudah. Nah, di sini kan kita ada singleton, ya kan? Nah, singleton itu apa tuh? Nah, singleton itu jadi sebuah objek yang hanya bisa di-create sekali. Jadi ketika ini di-create, ketika create lagi data repository prod ini, dia akan menghasilkan objek yang sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi objeknya tidak dibuat berkali-kali. Karena biasanya repository ini akan berjalan terus dalam suatu aplikasi tersebut. Jadi kita buat singleton. Ada juga yang tipe lazy singleton. Nah, bedanya dengan singleton itu kalau lazy singleton tuh dia hanya akan dibuat ketika sedang digunakan saja. Namun cuma dibuat sekali. Jadi kalau singleton ini memang kalau singleton yang tadi, emang dia dibuat sekali, cuma di awal-awal dia udah dibuat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita ubah aja semua jadi lazy singleton, karena saya lebih prefer lazy singleton. Nah, setelah itu kita kembali ke provider. Kita juga mau, karena tadi kan ini kan type coupling ya, karena tidak bagus kita terlalu mengandalkan data provider untuk membuat objek data repository. Caranya gimana? Untuk mengubahnya supaya lebih loose coupling istilahnya. Kita buat aja pindah data repository. Nah, ini kita hapus saja. Nah, ya. Nah, ini kita tinggal buat objeknya. Nah, ya seperti ini. Syaratnya dulu. Nah, karena ini provider, biasanya sih untuk yang berkaitan langsung dengan user interface, saya biasanya menggunakan injectable biasa. Nah, bedanya sama singleton sama lazy singleton, jadi injectable ketika kita panggil provider ini, dia akan dibuat berkali-kali. Maksudnya ketika kita panggil data provider sekali, dia akan dibuat sekali. Kalau kita panggil 2 kali, dia akan dibuat 2 kali. Seperti kita buat objek biasanya lah. Biasanya untuk yang berkaitan dengan UI itu biasanya tuh langsung dibuat injectable biasa, bukan yang lazy singleton seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi di injection config, dia sudah secara otomatis dapat data dari repository. Kalau kita lihat di sini. Jadi kan ada, oh ya saya lupa satu nih, di sini harusnya ada as. Jadi as itu bisa, nah kita lagi di injection config-nya. Nah, dia yang di sini akan dimasukkan ke sini. Jadi akan dibuat secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi membuat objek di dalam sebuah objek di sini. Itu kurang lebih contohnya. Nah, bagaimana cara kita mengakses ini? Nah, di sini kan saya mengaksesnya kan dengan cara provider, terus data provider. Cara mengaksesnya sebenarnya gampang. Tinggal kita panggil get it ini, terus kita mau apa? Data provider. Terus udah seperti ini aja. Jadi ketika kita mau mengakses provider ini, kita tinggal panggil get it ini. Nah, tapi kan tadi kan di sini kan data repository kan juga butuh sebuah repository kan.
Nah, itu nggak perlu khawatir, jadi itu sudah otomatis di sini. Kan sifat dependency injection itu seperti itu, jadi dia akan default secara otomatis gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus, ini kita serapkan dulu aja. Terus, pertama kita harus panggil ini di sini. Configure. Kita buat di env, misalkan kita mau yang dev. Jadi ketika kita mau mengganti environment, kita tinggal ubah ini dari dev menjadi prod. Seperti itu aja. Jadi lebih mudah. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, sudah terlihat berubah ini development. Kalau kita misalkan kita ganti lagi menjadi prod. Terus kita save. Kita ini dulu. Nah, langsung berubah produksi. Nah, jadi kita tadi sudah belajar tentang cara apa itu dependency injection, terus mengapa kita menggunakan dependency injection, terus kita juga belajar cara menerapkan dependency injection di dalam Flutter ini.